Para santriku kabeh, dengarkan, simak, pahami yang akan Abi Guru sampaikan kepada kamu. Ingat para santriku, nikmat hidup itu manakala kita sehat. Sekali lagi, nikmatnya hidup itu manakala kita diberikan Allah kesehatan. Jadi orang sehat itu nikmatnya subhanallah, masya Allah, nikmat banget. Mau tidur nikmat, mau makan nikmat, punya harta nikmat, ibadah nikmat, belajar nikmat, jalan-jalan nikmat, gak punya apa-apa nikmat. Jadi nikmat yang paling nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu nikmat sehat. Nikmat sehat. Nah, apa lawan dari sehat? Sakit. Apa lawan dari sehat? Sakit. Apa yang membuat sakit? Penyakit. Penyakit itu yang membuat sakit. Penyakit itu bisa disebabkan karena tubuh kita yang tidak bisa berfungsi dengan baik. Yang kedua, penyakit itu datangnya karena dari alam sekitar. Bisa karena virus, bisa karena hewan, bisa karena kecelakaan dan seterusnya. Itu penyakit. Maka kita kalau sudah penyakitan disebut sakit. Para santriku, orang kalau sudah penyakitan, pusing, apapun habis, apapun dilakukan gak nikmat karena penyakit. Maka nikmat yang paling nikmat di dunia ini adalah nikmat sehat. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak bisa apa-apa. Manusia itu sangat kebergantungan dengan alam sekitar dan lingkungannya. Maka Allah yang menciptakan manusia paham betul itu. Allah menciptakan manusia paham betul. Karena Allah paham betul akan makhluk ciptaannya yang namanya manusia, maka Allah kasih obat untuk menjadikan manusia itu selalu sehat. Apa le? Allah memberikan obat agar manusia itu selalu sehat. Obat itu ada dua. Obat yang dari kimia, dari obat-obatan, dari herbal, itu obat. Jadi obat yang bisa dirasakan secara langsung. Itu obat. Yang kedua, obat ilahiyah. Obat ilahiyah ini adalah yang menyebabkan obat itu ada. Yang menyebabkan obat itu ada. Jadi mbahe obat. Jadi obat yang menyebabkan manusia itu menjadi tenang, menjadi senang, menjadi bahagia, menjadi tentram, menjadi bersemangat, menjadi optimis, menjadi bergairah.
Ini namanya obat ilahiyah. Mana yang penting? Obat yang nampak nyata, kimia dan herbal, atau obat ilahiyah? Yo cetok obat ilahiyah. Obat ilahiyah itu gak ada efek sampingnya. Karena dia memproduksi dalam dirinya sendiri. Dari apa yang dia makan, dari apa yang dia lihat, dari apa yang dia rasakan. Itu obat ilahiyah. Sedangkan obat kimia, obat herbal, itu efek sampingnya banyak. Karena kalau nggak cocok, tidak sesuai, pasti banyak efek sampingnya. Maka Abi ingin mengajarkan kepada kamu, obatnya obat, simbahe obat. Apa itu? Yaitu Abi singkat dengan isma. Isma. Isma ini adalah obatnya obat. Yang pertama, iman. Orang kalau sudah punya iman, imunitasnya itu meningkat. Orang kalau sudah punya iman, peredaran darahnya itu bisa mengalir dengan bagus. Karena dia punya iman, keyakinan yang sangat yakin tentang hidup, tentang optimistik hidup. Itu iman. Karena dia punya Allah. Yang kedua, sholat. Sholat ini adalah makanannya iman, yang membuat iman semakin hidup, yang membuat iman semakin menjadi berkembang, yang membuat iman semakin menjadi bagus, yang menjadikan iman itu berubah menjadi imun, dan akhirnya tubuh ini menjadi aman. Itu sholat. Jadi sholat itu makanannya iman. Makanannya iman sholat. Karena sholat ini makanan. Cara mangane imanku ya sholat diantaranya. Yang ketiga, kalau dia sudah punya imun, sudah aman, karena tercukupi, karena dia makan, melakukan sholat, maka insya Allah dia harus meningkatkan ke level yang ketiga, yaitu manfaat hidupnya. Jadi hidupnya itu harus bermanfaat, hidupnya itu harus berarti, hidupnya itu harus berguna. Bahasanya itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Wow, hari ini aku harus berbuat baik apa? Berbuat baik apa? Jadi hidupnya itu orang komen kluntrak, kluntruk, klumbrak, klumbruk, kelowar, ngecas, ngopo ngono kuwi. Manfaat. Helaan napasnya itu manfaat bagi umat. Manfaat bagi orang lain, manfaat bagi alam, manfaat bagi tumbuhan, manfaat bagi hewan. Ngono. Maka kalau hidupnya banyak manfaatnya, sehat. Nah, yang terakhir itu adalah akhlakul Quran. Akhlaknya, perkataannya, perbuatannya, perilakunya itu merujuk pada Al-Quranul Karim. Subhanallah, Masya Allah. Kalau sudah isma, dia itu makan peyek dadi obat le. Kalau sudah isma, dia minum air putih saja sembuh pilek kuwi. Kalau dia sudah isma, minum opo kae? Minum madu sembuh. Kalau dia sudah isma, minum kelapa sembuh. Kalau dia sudah isma, diraupi banyu uyuh we mari kok le. Subhanallah.
Isma itu iman, sholat, manfaat hidupnya, akhlakul Quran. Maka Abi mengatakan ini simbahe obat. Sebelum minum obat dia harus isma dulu. Jadi obatnya manusia itu kan beda-beda toh, Le. Ora podo. Gak tekno kuwi. Ora podo. Ana uang kurming diolesi PPO mari. Karena punya keyakinan. Ada orang di Demak Batu mari karena punya keyakinan. Kuwi lho. Orang itu berobat kemana-mana saja kalau dia tidak isma. Tidak punya iman, ora sholat, hidupnya ora bermanfaat, ora duwe akhlak yang merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah. Ora anak mari entek omah, entek lemah, entek hartanya, entek semuanya, habis semuanya, tidak akan sembuh. Karena apa? Dia tidak isma. Tidak isma. Sekarang mari kita melatih iman kita, melatih sholat kita, berusaha agar hidup kita bermanfaat, berusaha agar akhlak kita itu seperti akhlaknya Quran, seperti akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga bisa menjadikan Al-Quran sebagai as-sifa, madu as-sifa, makanan as-sifa, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi syaratnya kita harus punya iman, kita harus sholat, hidup kita harus bermanfaat, dan akhlak kita itu harus akhlakul Quran. Bismillah, silahkan dipraktekkan, ini dilatih terus, diperbaiki terus. Bismillah.